Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atria Liustari dengan NIM 24147.025 akan mempresentasikan mengenai pendekatan atau teori klasik kepemimpinan. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai teori klasik kepemimpinan. Yang pertama mengenai teori sifat dan situasi, kedua teori tingkah laku dan kepemimpinan, ketiga teori kontingensi. Pertama, teori sifat atau trait theory. Teori ini menganggap bahwa kepemimpinan itu dilahirkan atau given, atau diturunkan, bukan dibentuk karena faktor kemampuan atau pendidikan. Siagian pada tahun 1977 menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan. Studi kepemimpinan mengenai sifat tersebut meliputi: 1. Karakter fisik yaitu tinggi dan berat badan. 2. Faktor-faktor personality. 3. Kebutuhan. 4. Nilai-nilai. 5. Energi dan tingkat aktivitas. 6. Tugas dan kompetensi interpersonal. 7. Intelijensi serta karisma. Awal penelitian teori sifat. Pendekatan sifat yang murni yaitu pandangan bahwa hanya sifat yang menentukan kapasitas kepemimpinan. Umumnya dipublikasikan di dalam literatur pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Secara khusus, Stockdale pada tahun 1948 mengklasifikasikan faktor-faktor kepribadian yang berhubungan dengan kepemimpinan ke dalam 5 kategori umum, yaitu 1. Kapasiti atau kapasitas, yaitu mengenai intelijensi, kemampuan, dan pertimbangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kedua yaitu achievement, di dalamnya termasuk pengetahuan dan prestasi kepemimpinan. Yang ketiga, responsibility, yaitu faktor kepribadian yang bertanggung jawab, percaya diri, memiliki inisiatif, dan memiliki rasa ketekunan. Selanjutnya yaitu participation. Di dalamnya faktor kepribadian, aktivitas, kemampuan untuk bersosialisasi, dan bekerja sama dengan anggota kelompok yang dipimpin oleh pemimpinnya. Dan terakhir yaitu status, yaitu mengenai posesional ekonomi dan popularitas. Pandangan baru tentang teori sifat. Studi yang baru tentang teori sifat menggunakan bermacam-macam prosedur pengukuran yang sudah dikembangkan, termasuk tes untuk memproyeksikan dan menilai, dan mereka hanya memfokuskan pada manajer dan administrator. Hoy dan Miskel pada tahun 2013 mengemukakan bahwa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh individu agar efektif dalam kepemimpinannya dibedakan atas kategori sifat kepribadian, sifat motivasi, dan keterampilan seorang pemimpin. Sekarang kita akan membahas mengenai ketiga sifat tersebut. Yang pertama, sifat kepribadian. Sifat kepribadian adalah watak yang relatif menetap dalam diri seseorang untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. Hoy dan Miskel pada tahun 2013 mengemukakan ada 5 sifat yang berpengaruh untuk kepemimpinan yang efektif, yaitu percaya diri, toleransi yang tinggi, matang secara emosional, kepribadian yang terintegrasi, serta terbuka. B. Sifat motivasi. Motivasi adalah satu set energi yang mendorong individu untuk bertingkah laku, melaksanakan kegiatan, dan menentukan bentuk, arah, intensitas, dan durasi kegiatannya. Menurut Hoy dan Miskel pada tahun 2013, ia mengemukakan 5 sifat motivasi yang penting bagi pemimpin, yaitu 1. Kebutuhan akan tugas-tugas dan hubungan antar pribadi. 2. Berorientasi pada keberhasilan. 3. Kebutuhan akan kekuasaan. 4. Mempunyai harapan. Dan kelima, mempunyai rasa diri mampu untuk berbuat yang tinggi. C. Keterampilan. Yak dan Nordhaus pada tahun 2010 mengemukakan mengenai 3 kategori keterampilan kepemimpinan. Yang pertama yaitu keterampilan teknis, merupakan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas administratif. Contoh, keterampilan mengelola keuangan, mengelola peserta didik, mengelola sarana dan prasarana, dan mengelola pembelajaran. Kedua, keterampilan interpersonal,
yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan sikap-sikap orang lain. Ketiga, keterampilan konseptual, yaitu mencakup keterampilan berpikir logis, berpikir analitis, dan berpikir induktif-deduktif. Menurut Harsi dan Blanchard pada tahun 2010, keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin antara lain. Satu, keterampilan diagnosis merupakan kemampuan pemimpin untuk memahami dan mendiagnosis situasi yang akan dipengaruhinya. Kedua, kompetensi adaptasi, yaitu kemampuan pemimpin mengadaptasikan tingkah lakunya dan sumber daya lainnya dengan lingkungan. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Seorang pemimpin dalam berkomunikasi harus mampu berkomunikasi secara efektif, sehingga membuat orang-orang yang dipimpinnya paham dan mau menerima. Berbeda dengan pengelompokan sifat dan keterampilan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, Covey pada tahun 2009 mengemukakan 10 sifat atau kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu memiliki karakter yang kuat. Seorang pemimpin harus memiliki karisma, komitmen, keberanian, pengertian, memiliki kemampuan untuk mendengar, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, memiliki disiplin yang tinggi, sifat yang positif, serta memiliki kompetensi. Teori sifat mendapat reaksi yang kuat dan terus-menerus selama akhir tahun 1940-an dan 1950-an. Teori ini selanjutnya digantikan oleh teori situasional tentang kepemimpinan. Teori ini dipelopori oleh ahli-ahli psikologi dan sosiologi. Mereka menolak bahwa pemimpin itu dilahirkan. Para peneliti berusaha mencari karakteristik dari lingkungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemimpin. Kemudian, mereka mencoba mengisolasikan kondisi-kondisi spesifik dari situasi kepemimpinan yang relevan. Hoy dan Miskel pada tahun 2013 menyimpulkan ada 5 kelompok faktor situasi yang berpengaruh terhadap kepemimpinan, yaitu satu, karakteristik subordinat, yaitu orang-orang yang dipimpin. Karakteristik ini meliputi kepribadian, motivasi, nilai-nilai yang dianut, harapan, dan kemampuan serta keterampilannya. Kedua, karakteristik peran. Karakteristik peran ini mencakup jenis dan tingkat kesukaran tugas, aturan-aturan prosedural, tuntutan unjuk kerja, dan power. Tiga, ukuran organisasi. Faktor organisasi ini meliputi besar kecilnya organisasi, struktur organisasi, hierarki, tingkat formalitas, peran pimpinan, harapan organisasi, dan teknologi. Empat, lingkungan internal. Faktor internal meliputi iklim dan budaya organisasi, tingkat partisipasi anggota, atmosfer kelompok, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dalam kelompok. Kemudian lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal meliputi kompleksitas, stabilitas, ketidakpastian, ketergantungan sumber daya, institusionalisasi dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Setelah membahas mengenai teori sifat, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai teori tingkah laku kepemimpinan. Teori tingkah laku kepemimpinan adalah teori yang menyatakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin bergantung pada tingkah lakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya. Adapun dimensi tingkah laku kepemimpinan yaitu satu, mempedulikan kepentingan organisasi, yaitu pada produksi, penyelesaian tugas-tugas, dan pencapaian tujuan. Kedua, mempedulikan orang-orang, bagaimana hubungan antar individu, dan bagaimana pemeliharaan keutuhan kelompok. Teori ini dikemukakan oleh Cartwright dan Zander pada tahun 1953. Studi mengenai kepemimpinan sejak dulu telah menarik perhatian para ahli. Studi ini dimulai dari teori klasik hingga modern. Berikut ini akan kita bahas mengenai teori klasik. Yang pertama, studi kepemimpinan Iowa. Teori yang mengelompokkan gaya kepemimpinan menjadi tiga, yaitu otoriter, demokratis, dan laissez-faire, atau semaunya. Teori ini dikembangkan melalui penelitian di Universitas Iowa pada tahun 1930 oleh Ronald Lippitt dan Ralph K. White. B. Studi kepemimpinan Ohio. Penelitian ini dilakukan di Ohio State University.
menggunakan alat ukur Leader Behavior Description Questionnaire atau LBDG yang dikembangkan oleh Halfin dan Kunz pada tahun 1950, dikemukakan oleh Hoy dan Miskel pada tahun 2008. LBDQ mengukur dua dimensi dasar tingkah laku pemimpin, yaitu initiating structure dan consideration. Initiating structure adalah perilaku pemimpin dalam hubungan kerja dirinya dengan yang dipimpin. Sedang consideration adalah menunjukkan kesetiakawanan, persahabatan, saling mempercayai, penghargaan dalam hubungan kerja. Tingkah laku pemimpin yang efektif adalah tingkah laku yang menekankan kepada kedua dimensi tersebut, yaitu initiating structure dan consideration. Yang ketiga adalah studi kepemimpinan Michigan. Kerjasama antara Kantor Riset Angkatan Laut bersama Michigan University pada tahun 1947 meneliti tingkah laku kepemimpinan dengan menggunakan dua dimensi, yaitu employee orientation atau orientasi pada bawahan dan production orientation atau orientasi pada produksi. Selanjutnya, studi kepemimpinan Harvard. Laboratorium Social Relation Harvard University pada tahun 1947 menemukan model dual leadership, yaitu dua peran kepemimpinan, yaitu task leader, yaitu kelompok memusatkan perhatian pada pekerjaan, dan social leader, yaitu memelihara kesatuan dalam kelompok dan memperhatikan agar anggota kelompok menyadari pentingnya mereka sebagai individu yang mempunyai kebutuhan spesial dan nilai-nilai yang patut untuk dihargai. Setelah membahas teori klasik tentang tingkah laku kepemimpinan, sekarang kita akan membahas mengenai pandangan baru tentang tingkah laku kepemimpinan. Situasi akan mempengaruhi efektivitas perilaku kepemimpinan. Artinya, tidak semua situasi bisa menerapkan tingkah laku kepemimpinan yang sama. Yuki pada tahun 2010 mengembangkan 3 kerangka kategori tingkah laku kepemimpinan, yaitu mengenai tingkah laku berorientasi pada tugas, yaitu meliputi kejelasan peran, perencanaan, dan pengorganisasian. Selanjutnya, tingkah laku berorientasi pada hubungan antar manusia, meliputi melakukan pengembangan, memberi dukungan, memberikan pengakuan pada usaha-usaha individu. Ketiga, yaitu tingkah laku berorientasi pada perubahan, meliputi membaca, menginterpretasikan kejadian-kejadian di luar organisasi, menyampaikan visi yang menarik, mengusulkan program inovasi, menyerukan perubahan, dan menciptakan koalisi. Bahasan kita yang terakhir yaitu mengenai teori kontingensi. Pendekatan kontingensi sangat berpengaruh pada kepemimpinan pada tahun 1980-an. Pendekatan kontingensi memiliki 4 konsep, yaitu sifat dan keterampilan kepemimpinan, karakteristik-karakteristik lingkungan, tingkah laku pemimpin, dan efektivitas kepemimpinan. Sifat dan keterampilan pemimpin serta karakteristik situasi secara bersama-sama akan menghasilkan tingkah laku pemimpin dan efektivitas. Kemudian faktor-faktor situasional secara langsung mempengaruhi efektivitas. Pendapat model kontingensi yang paling dikenal adalah model kontingensi Fiedler dan Path Goal Theory yang dikemukakan oleh Host dan Hersey dan Blanchard. Demikian presentasi teori kepemimpinan dari saya, Atria Lustari, dari kelompok 2. Terima kasih untuk perhatiannya.